Amin Rais ini sebenarnya lagi berinsinuasi aja, berkhayal nggak karu-karuan. Ya, dia membuat sebuah video yang menuduh, ya. Saya sudah bisa mengatakan itu menuduh sebenarnya bahwa menurut dia Teddy itu adalah seorang gay. Saya pikir ya tuduhan keji yang disampaikan oleh Amin Rais tersebut ya memang harus ada jalan keluarnya, tidak bisa diambangin begitu saja. Karena hari-hari ini saya perhatikan dan saya pantau di sosial media ya, hinaan, cemoohan akan perilaku-perilaku seperti itu yang diarahkan kepada istana itu kok semakin nggak karu-karuan. Nah ini tentu berbahaya. Kalau Bapak nggak punya ya, jangan mengarang-arang cerita, jangan kemudian mengumbar dengan membuat pernyataan di depan publik. Ya, kalau Bapak punya, laporkan Pak. Di TNI itu ada bagian yang bisa menerima laporan yang menyangkut perilaku yang tidak sesuai aturan di dalam tubuh prajurit TNI. Tidak dengan cara mempermalukan seperti ini gitu loh. Jadi kalau Pak Amin tidak punya bukti, berarti Pak Amin sudah memfitnah. Sekarang kita tunggu. Apakah Pak Amin ya kalau benar ya Pak Amin punya bukti ya tentang apa yang disebut hubungan interpersonal, hubungan pribadi yang tidak normal ya antara Pak Teddy Seskap kita dengan Pak Prabowo ya, Anda berarti sudah memfitnah. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak Sulung Mulyono. Kandang termul, kandang orang kampung ada di sini. Ya, seperti janji saya kemarin, saya akan buka selalu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para termul dimanapun Anda berada, kepada orang kampung yang ada di seluruh Indonesia. Nah, sesuai dengan janji saya kemarin ya, banyak sekali ya komentar-komentar dalam episode yang kemarin itu ya, yang ternyata hampir ini 1.500 komentar. Saya nggak mungkin bacaan satu persatu, tetapi yang akan saya janjikan adalah saya akan membacakan beberapa komentar ya yang mengaku orang kampung sama seperti saya. Saya orang kampung nih, sama seperti saya, sama seperti Pak Jokowi. Kita orang kampung, cuman yang saya sarankan kan kalian ini namanya kan by email ya, cuma tidak disebutkan namanya siapa, kampungnya di mana ya kan. Terpaksa saya hanya bacakan nama emailnya aja, nih contoh ya. Jadi saya nggak bacakan semuanya ya, mohon maaf, karena kalau saya bacakan semua kurang 1 jam nggak cukup untuk membacakannya. Nih misalnya dari Bayu Tetuko Beki 7 VJ ya, nama emailnya aja serem. Pak, saya orang kampung di Brebes. Nah, kan gitu, Brebes nih. Kemudian dari @rian123 dari Purwokerto. Pak, saya orang kampung juga. Sama kita ya. Oke. Kemudian juga ada @endang_siswoyo N8B. Wah, ini nama emailnya kreatif sekali ya. Saya termul dan orang kampung Cirebon Timur. Wah, Cirebon Timur ternyata orang kampung juga. Banyak sekali teman saya orang kampung ini. Kemudian Yustianto. Saya orang kampung pelosok Boyolali. Ya, Boyolali. Salam buat orang-orang kampung di Boyolali dari Ruang Konsensus anak Sulung Mulyono. Ya. Waduh, ini sebentar ini ada iklan lewat. Oke, ini masih saya bacakan dari Toto Budiato 2721. Saya orang kampung Pak, Kabupaten Indramayu. Wah, Indramayu berarti ini berarti Jawa Barat. Kemudian @Karmin R3R Kampung Sidomulyo. Saya orang kampung Pak, sama dengan Pak Jokowi katanya. Iya, sama kita. Pokoknya di sini itu harus orang kampung ya. Yang penting ya para orang kampung yang bergabung di kanal ini, di Ruang Konsensus di Unpacking Indonesia,
bukan kampungan ya. Kita orang kampung tapi bukan kampungan. Kita punya adab orang gedongan. Gitu dong ceritanya ya. Kemudian ada Dianita 9828. Saya orang kampung dan Termul Surabaya katanya. Mantap, mantap. Kemudian ada Ed Sugiono Mulyo Diharjo. Saya Termul dan orang kampung Banjarsari. Oke. Kemudian ada lagi Erita Indrayanti ya, orang kampung dari Sukabumi ya, hadir Sukabumi. Kemudian ada Suwandi Wandi 2882 nih ya, dari Soko Ponorogo. Pak, orang kampung selalu menonton Ruang Konsensus. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ada Sumardi 3859. Saya kampung Banyu Urip, Purworejo, Jawa Tengah, termasuk Termul, Pak. Orang kampung Tulen. Ada juga orang kampung Tulen. Berarti ada orang kampung yang nggak Tulen dong ya. Oke. Ya, kemudian, nah ini agak jauh nih. Rais Lamangkana ya. Saya orang kampung, Pak, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Oke. Tengah apa Tenggara ya ini? Sulteng. Oke. Nah, ini masih banyak lagi tuh. Ini ada saya terakhir saya bacakan ya. Dari Sumarni 3078. Pak, saya orang kampung Pangandaran, Jabar. Siap, terima kasih. Dan lain-lainnya. Ya, itu dulu ya yang saya baca ini, soalnya 1000 nih. Sampai panjang sekali nih. Saya skor nggak habis-habis komentar orang kampungnya. Oke, terima kasih atas komentar-komentar teman-teman Termul semua. Ya, ini menandakan bahwa walaupun kita tersebar di mana-mana para Termul, para orang kampung, tapi kita kalau sudah ada di kanal Ruang Konsensus, kita bersaudara semuanya. Oke, tema apa yang akan saya bahas hari ini? Saya masih membahas tema tentang Teddy Indrawijaya, Pak Seskap kita, Letkol TNI Teddy Indrawijaya. Pak Letkol ini algoritmanya lagi moncer, lagi melejit, serut ya kan, algoritmanya Teddy Indrawijaya lagi moncer. Jadi kalau di dunia maya memang ketika seseorang tuh viral beberapa hari, berarti algoritmanya langsung meroket ke atas. Nah, saya akan memulai cerita atau pembahasan tentang Teddy Indrawijaya ini ya, ketika saya ingat lagi ya pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Umat ya, Amin Rais. Ini jangan-jangan Partai Umat juga algoritmanya naik nih. Mudah-mudahan enggak. Karena yang negatif-negatif biasanya enggak naik algoritmanya. Nah, di dalam pernyataan Amin Rais di kanal YouTube-nya itu yang kemudian sudah di-take-down oleh Komdigi, disebutkan bahwa ya perilaku atau skandal moral yang terjadi di istana yang ditenggarai dengan informasi yang dimiliki oleh Amin Rais ini, bahwa ada hubungan yang tidak wajar, hubungan pribadi yang tidak wajar antara Pak Prabowo presiden kita dengan Seskap Teddy Indrawijaya. Bahkan disebutkan di sana juga bahwa Amin Rais menjelaskan, saya khawatir ya katanya, bahwa kalau ini tidak dicegah, tidak ditangkal ya kan, bisa-bisa Indonesia seperti umatnya kaum Nabi Lut ya kan. Nah, seperti apa sih? Kenapa sih Amin Rais bawa menakut-nakuti bahwa seolah-olah ya perilaku itu benar sudah terjadi ya, seolah-olah Indonesia akan terjangkit seperti ya penyakit sosial ya yang terjadi di era zaman Nabi Lut. Ya itu kan mengerikan sekali ya kan, karena kita banyak sekali ya mendapatkan informasi tentang bagaimana peristiwa itu terjadi di zaman Nabi Lut, di mana umat Nabi Lut pada saat itu memang melakukan perilaku seks menyimpang ya, perilaku seks menyimpang di mana sesama laki-laki menyukai dan mencintai sesama laki-laki, begitu juga wanita mencintai dan menyukai sesama wanita. Berulang kali Nabi Lut menasihati umatnya ya agar sadar dan tobat bahwa itu dimurkai oleh Tuhan, dimurkai oleh Allah ya kan, tetapi tetap tidak diindahkan. Bahkan Nabi Lut lah yang kemudian
ya dikeroyok, ya, dan bahkan harus terusir dari kotanya. Nah, seperti apa kisahnya? Berikut semacam cuplikan ya, bagaimana marahnya Tuhan kepada perilaku seks yang tidak normal seperti itu, di mana ya seperti yang disampaikan oleh Amin Rais, ya jangan sampai nanti ya kalau kemudian ini dibiarkan, Indonesia juga bisa menjadi seperti ya umatnya Nabi Lut. Berikut cuplikannya ya. Nabi Lut alaihissalam menjelang sampai subuh dengan semua kaumnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala datangkan azab buat mereka. Bagaimana Allah azza wa jal mengatakan, dan kami balik negeri mereka. Pada saat Nabi Lut alaihissalam sudah nasihatin berulang-ulang, mereka nggak mau, maka Allah mengatakan kami balik, kami jadikan bagian bawah negeri mereka, kami balik ke atas, kemudian kami jatuhkan, gitu kan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala setelah membalik mereka, lalu kemudian dilemparkan dengan batu-batu dari api neraka sehingga menghancurkan mereka, gitu kan? Sehingga menghancurkan mereka. Begitu pedih siksaan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang seperti ini. Dihancurkan semuanya, tidak tertinggal satupun, ya, kecuali orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Lut alaihissalam. Nah, dari cuplikan itu memang ya itu memang ilustrasi video ya yang kami ambil dari kanal YouTube, bagaimana digambarkan marahnya alam semesta karena perintah yang maha kuasa kepada umat manusia di era itu, di era Nabi Lut maksudnya ya, di mana manusia kemudian ya didatangkan sebuah bencana yang luar biasa ya, timbul gelombang api, batu meteor dari langit, dan kemudian bumi terbelah dan seluruh umat Nabi Lut yang melakukan hal-hal yang sudah dilarang oleh Nabi Lut itu ya, melakukan hubungan sejenis baik laki-laki dan perempuan, ditenggelamkan dalam keadaan terbakar ke dalam bumi. Jadi memang mengerikan, artinya alam semesta, Tuhan yang maha kuasa ya tidak meridhoi dan murka terhadap perilaku-perilaku menyimpang seperti itu. Saya memahami kalau itu yang dikhawatirkan oleh Amin Rais ya kepada Indonesia ya. Tetapi ya yang tidak terjadi adalah Amin Rais ini sebenarnya lagi berinsinuasi aja, berkhayal nggak karu-karuan ya. Dia membuat sebuah video yang menuduh ya. Saya sudah bisa mengatakan itu menuduh sebenarnya bahwa menurut dia Teddy itu adalah seorang gay. Gay itu apa ya kan? Gay itu ya seorang laki-laki ya yang memiliki kecenderungan seksnya yang menyukai sesama jenis ya. Tetapi seorang gay itu bukan seorang seperti waria atau bencong, dia tidak bersikap seperti seorang wanita. Dia tetap sebagai laki-laki tulen ya kan. Dia tidak bertindak bergaya seperti kewanita-wanitaan ya kan. Seperti yang kita lihat di film-film misalnya ada bencong-bencong misalnya atau waria ya yang bergaya bicara seperti wanita, berlenggak-lenggok seperti wanita. Gay nggak seperti itu. Gay itu tetap dia seorang laki-laki biasa, normal, kokoh, kekar gitu ya. Tetapi dia menyukai secara seksual, dia menyukai sesama laki-laki. Dan saya pikir ya tuduhan keji yang disampaikan oleh Amin Rais tersebut ya memang harus ada jalan keluarnya, tidak bisa diambangin begitu saja. Karena hari-hari ini saya perhatikan dan saya pantau di sosial media ya, hinaan, cemoohan akan perilaku-perilaku seperti itu yang diarahkan kepada istana itu kok semakin gak karu-karuan. Nah ini tentu berbahaya. Nah sekarang pertanyaannya ya, apakah ya benar Pak Seskap Teddy Indrawijaya ini adalah seorang gay? Ya setahun yang lalu saya nggak ingat nama akun YouTube-nya apa, tetapi sudah dijelaskan setahun yang lalu ada di kanal YouTube sebuah penjelasan dari dari seorang hostnya yang menjelaskan apakah judulnya itu adalah apakah Teddy Indrawijaya seorang gay, yaitu dijelaskan ya dijelaskan dan akhirnya ya disimpulkan bahwa kalau Anda hanya melihat dari foto Teddy dari masa SMA-nya ya, dari masa tarunanya, Anda tidak bisa menyimpulkan bahwa Teddy adalah seorang gay, dan kesimpulan bahwa Anda menuduh Teddy Indrawijaya seorang gay adalah kesimpulan yang keliru. Berikut kita simak videonya.
Serius, Letkol Teddy Indrawijaya itu seorang gay? Tuduhan soal orientasi seksual Teddy ini lagi rame dibahas di media sosial belakangan ini. Gara-garanya netizen nemuin cuitan lama akun Twitter @antonyusernesto. Pemilik akun itu diduga kenal deket sama Teddy. Nah, beberapa tweet akun itu dari tahun 2013 dianggap eksplisit mengarah soal orientasi seksual Teddy yang seorang gay. Percuma ganteng kalau pacarnya juga ganteng, @Teddy Dawi, cuit akun itu. Selamat pagi Bung @Teddy Dawi yang pacarnya juga ganteng, tweetnya yang lain. HBD Bung @Teddy Dawi, semoga menemukan pasangan hidup yang benar-benar sebenar-benarnya wanita, tweet lainnya. Tweet-tweet akun @antonyusernesto ini dianggap sebagai bukti soal orientasi seksual Teddy karena akun @Teddy Dawi yang di-mention itu disebut-sebut milik Teddy. Terbukti dari foto yang diunggah Ernesto yang nunjukin dirinya bersama Teddy. Teman saya ini @Teddy Dawi masuk gultor, ngeri, caption foto itu. Tuduhan lain soal orientasi seksual Teddy ketika beredar video pertemuan Teddy dengan Menteri Perumahan dan Permukiman Marwarar Sirait. Dalam video itu Teddy terlihat merangkul lengan Marwarar sambil tertawa santai. Dalam video itu Teddy dianggap ngondek atau bersikap gemulai dengan Marwarar. Pengangkatan Teddy sebagai sekretaris kabinet atau Seskap juga bagian dari tuduhan itu. Dalam narasi yang beredar, Teddy diangkat sebagai Seskap karena hubungan personal Teddy dengan Presiden Prabowo. Teddy dianggap sebagai pasangannya Presiden Prabowo. Bahkan muncul julukan-julukan nyinyir tentang Teddy. Mulai dari Ibu Teddy, Ibunda Teddy, sampai Ibu Negara. Apalagi beredar narasi bahwa pengesahan RUU TNI bagian dari cara untuk memuluskan Teddy sebagai Seskap. Karena itu nggak heran ditemui coretan di jalan yang bertuliskan Prabowo Love Teddy waktu demonstrasi penolakan RUU TNI kemarin. Pertanyaannya, apa benar Teddy seorang gay? Nah, jelaskan bahwa tidak mudah ya bagi siapapun ya untuk menuduh, mengidentifikasi teman kita, orang lain ya, saudara kita bahkan ya atau keluarga kita ya adalah seorang gay ya. Karena orang yang disebut gay itu kan sangat privat gitu lah, sangat pribadi ya. Kita tidak seperti negara di luar sana yang kadang membebaskan perilaku-perilaku itu diekspresikan di depan umum, di depan publik. Tidak seperti Indonesia. Kita adalah negara agamis ya, mayoritas penduduk kita beragama Islam. Dan sisanya adalah para pengamat agama lain yang sangat fanatik dengan ajaran agama masing-masing dan tidak membenarkan adanya perilaku-perilaku seksual seperti itu. Nah, terkait tadi dengan apa yang disampaikan oleh Amin Rais ya. Jadi saya juga melihat bahwa apakah Teddy dibela oleh para seniornya ya, oleh para jenderal-jenderal ya. Saya pikir Teddy Indrawijaya dengan tuduhan Amin Rais itu ya dibela oleh misalnya oleh Pak Dudung Abdurrahman, mantan Kepala Staf Angkatan Darat ya, yang sekarang ditugaskan oleh Presiden sebagai Kepala Staf Presiden ya. Bahkan Jenderal Dudung mengatakan bahwa tuduhan itu ya tidak berdasar dan itu hanya untuk mendiskreditkan Pak Teddy ya. Jadi artinya apa? Yang dikenal oleh Pak Dudung, Teddy itu adalah seorang prajurit, seorang adik yang dianggap adik yang baik, yang sopan, yang taat beragama. Tidak mungkin orang taat beragama ya memiliki kecenderungan perilaku seperti yang dituding oleh Amin Rais. Nah, begitu juga yang disampaikan misalnya oleh Pak Said Abdullah. Ya, Said Abdullah memang bukan jenderal tapi adalah seorang politisi senior dari PDIP. Menurut Said Abdullah, tuduhan Amin Rais itu adalah tuduhan sampah. Ya, tidak layak untuk kita konsumsi tuduhan itu. Layaknya masuk ke tong sampah, kata Pak Said Abdullah, ya kan? Nah, yang paling keras memang yang disampaikan komentarnya oleh mantan Kepala BIN, Jenderal AM Hendro Priyono. Ya, menurut Hendro Priyono, ya, Teddy itu adalah prajurit aktif, ya. Teddy itu adalah prajurit aktif. Kalau prajurit aktif itu, ya,
jika memang ada sesuatu yang dianggap melanggar, ya sampaikan aja ke sistem yang ada. Karena Pak Teddy itu masih ada dalam aturan sistem yang berlaku di TNI. Kalau ditemukan misalnya ada perilaku-perilaku menyimpang yang memang ada dasarnya, ada buktinya, ada saksinya, ya tidak dengan cara mengumbar itu di depan publik, jelas Pak Hendro Priyono. Berikut kita simak penjelasan ringkas dari Pak AM Hendro Priyono. Letnan tadi kan perwira aktif yang bekerja dalam sistem, bukan seorang figur politik bebas. Karena itu penilaian terhadap dia ya seharusnya dilakukan secara proporsional dan profesional, bukan emosional. Kita semua termasuk para tokoh senior dari bangsa ini ya saya dan teman-teman yang tua-tua ini memiliki tanggung jawab moral untuk memberi teladan dalam berbahasa dan bersikap di dalam ruang publik itu. Oh baik Pak. Lantas bagaimana sikap negarawan untuk menyikapi hal tersebut Bapak? Kualitas seorang negarawan bukan diukur dari kerasnya kata-kata, melainkan dari kemampuannya menjaga martabat orang lain. Bentar ya, bahkan ketika berbeda pandangan, seorang prajurit seperti Teddy ya, tidak bisa membalas tentu saja. Justru karena itu publiklah yang harus menjaga agar kritik tidak berubah menjadi suatu ketidakadilan. Jika yang kuat bebas mengejek yang sedang bertugas, maka yang kita bangun bukan demokrasi, bukan, melainkan arena kehidupan tanpa etika. Bangsa kita ini kan besar karena adabnya. Jika adab kita jaga, perbedaan tidak akan memecah kita. Tapi jika adab kita sudah lepas dari kita, kebenaran pun akan kehilangan makna. Kita itu kan punya nilai moral yang berupa ajaran ya, dari orang tua kita dan para pendahulu kita di masa lampau, para pendiri bangsa ini. Bangsa Indonesia asli mendirikan bangsa ini. Bangsa ini yang berajas kekeluargaan. Jadi kita jangan sampai kita itu membunuh karakter dari anak kita sendiri. Nah, jelas ya, Amin Rais ya, kalau Bapak ya ingin ya melakukan semacam mengingatkan, menegakkan norma, menegakkan agama, fine ya, seperti yang ditegaskan oleh Pak Hendro Priyono ya, menjadi negarawan itu bukan karena kerasnya mulut, kerasnya nada bicara, tetapi karena tingginya adab, tingginya akhlak. Apakah Pak Amin ya membuat semacam pernyataan dan menuduh Pak Presiden kita bersama Pak Teddy punya hubungan interpersonal ya yang tidak normal, itu benar-benar di luar adab kita sebagai orang Indonesia. Yang bicara nggak kaleng-kaleng loh. Dari Pak Dudung ya, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman dan Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono, nggak kaleng-kaleng Pak. Pak Dudung tuh mantan KSAD ya, Pak Hendro Priyono mantan kepala BIN. Jadi artinya apa? Katakan salah kalau memang salah, katakan benar kalau itu benar. Itu yang dilakukan oleh Pak Dudung dan Pak Hendro Priyono ya. Dalam hal ini kedua seniornya Teddy Indrawijaya ini mengatakan bahwa Teddy itu tidak seperti yang dituduhkan oleh Pak Amin Rais. Nah, ini kan sesuatu yang saya pikir ya tidak boleh lagi ya menjadi konsumsi publik. Jika memang ya, saya tidak melihat ada niat baik dari Amin Rais sebenarnya, bahwa dia ingin menegakkan kesusilaan ya yang terjadi dalam bentuk perilaku oleh para pejabat publik di Indonesia saat ini, khususnya yang ada di dalam kabinet. Tentu kami mendukung niat Pak Amin kalau memang ada fakta-faktanya Pak Amin. Ya, jadi maksud saya, jika sejak akhir April kemarin Pak Amin sudah mendengar nih banyak cerita tentang hubungan yang tidak wajar antara Pak Prabowo dengan Pak Teddy, ya,
Kalau Pak Amin tidak memiliki bukti-bukti yang bisa dibawa ke sistem dalam hal ini, kalau kita ikutin arahan dari Pak Hendra Priyono, ya, Bapak punya bukti nggak? Apakah berupa rekaman pembicaraan Teddy sendiri misalnya, atau rekaman penjelasan orang lain, atau foto, bukti foto, atau bukti video? Kalau Bapak nggak punya, ya, jangan mengarang-arang cerita, jangan kemudian mengumbar dengan membuat pernyataan di depan publik. Ya, kalau Bapak punya, laporkan Pak. Di TNI itu ada bagian yang bisa menerima laporan yang menyangkut perilaku yang tidak sesuai aturan di dalam tubuh prajurit TNI. Tidak dengan cara mempermalukan seperti ini, gitu loh. Jadi kalau Pak Amin tidak punya bukti, berarti Pak Amin sudah memfitnah. Sekarang kita tunggu apakah Pak Amin, ya, kalau benar, ya, Pak Amin punya bukti, ya, tentang apa yang disebut hubungan interpersonal, hubungan pribadi yang tidak normal, ya, antara Pak Teddy Seskap kita dengan Pak Prabowo, ya, Anda berarti sudah memfitnah. Jika Anda tidak mau sudah memfitnah, laporkan Pak Teddy ke polisi atau ke Mabes TNI. Laporkan Pak, karena ada divisi atau bagian yang menyangkut, ya, bagaimana standar etika, ya, ada di dalam seluruh prajurit TNI, baik perwira tinggi, perwira menengah, sampai ke kopral-kopralnya atau perwira rendah atau prajurit maksudnya. Jadi kalau Bapak tidak punya bukti, malah menunggu dilaporkan ke polisi oleh Seskap Teddy, Pak Amin semakin ngawur. Berarti Pak Amin ini, ya, tidak mengerti hukum, padahal orang berpendidikan tinggi, ya. Jadi come on Pak Amin Rais, ya, Anda jangan sok-sok pasang badan nggak karuan, ya. Ingat, setiap perbuatan itu akan ada sanksinya. Kalau toh dunia tidak memberikan sanksi, akhirat akan memberikan sanksi, ya. Jadi kalau mengharapkan Pak Teddy Indrawijaya melaporkan Amin Rais ke polisi, ya, nggak bakal dilakukan, karena seorang prajurit TNI tidak boleh melaporkan apapun ke polisi atas, ya, kritikan, anggap begitu, atau tudingan atau cemoohan atau olok-olok dari masyarakat. Nggak boleh, itu aturan dalam TNI. Ya, kalau Anda punya bukti, Anda punya saksi atas perilaku prajurit TNI yang tidak baik, apalagi yang tidak senonoh, misalnya melanggar standar-standar moral, melanggar kesusilaan, Anda tinggal laporkan ke polisi atau, ya, ke Mabes TNI, ke polisi militer misalnya. Jadi itu baru Anda jempolan, itu baru Anda negarawan. Bukan dengan membuat sensasi seperti ini. Ya, sebenarnya tujuan apa Anda? Tujuannya Pak Amin ini apa sebenarnya? Ya, apakah sebenarnya Pak Amin ini marah ke Teddy karena dari beberapa tahun, ya, ingin bertemu Presiden Prabowo, ya, terhalang oleh Pak Teddy, karena Pak Teddy lah yang membuat jadwal Presiden bertemu dengan siapa? Atau Pak Menhan waktu itu kan masih Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Mungkin Anda marah sehingga Anda bikin gosip seperti ini ke hadapan publik agar Pak Prabowo percaya dengan gosip yang Anda sampaikan, kemudian Pak Teddy dipecat atau digeser, ya kan? Sehingga Anda kapanpun mau bertemu Pak Prabowo gampang dijadwalkan, karena selama ini seluruh rangkaian tamu yang akan diterima oleh Presiden, ya kan, oleh Presiden Prabowo itu yang ngatur Pak Teddy, karena beliaulah yang dipercaya oleh Presiden, beliaulah yang ditunjuk oleh Presiden untuk mengatur segala aktivitas dan kegiatan setiap hari, baik kegiatan kenegaraan maupun yang sifatnya keluarga atau teman partai misalnya. Jadi karena itu, kalau hanya karena tujuan itu, ya, Anda ingin menyingkirkan Teddy sebagai orang yang mengatur jadwal Presiden, ya, dengan melemparkan isu-isu murahan, ya, Anda merusak harkat dan martabat orang lain, ya, dengan sengaja, ya, itu berarti Pak Amin ini, ya, sangat rendah moralnya. Justru Pak Amin lah yang rendah moralnya. Kalau Pak Amin merasa moralnya tinggi, punya adab yang tinggi, jika Bapak yakin dengan tudingan
yang Pak Amin sampaikan di video Pak Amin, ya kan? Jika Pak Amin memiliki bukti-bukti, memiliki saksi, lapor Pak segera ke polisi atau ke Mabes TNI. Itu baru Pak Amin jempolan, ya. Kami rakyat pasti akan menunggu kebenarannya seperti apa. Tapi saya meyakini, ya, Pak Prabowo, Pak Teddy seperti yang Anda tuduhkan adalah laki-laki yang normal, ya. Mereka tidak ada memiliki cacat moral seperti yang Anda sampaikan, Pak Amin. Ya, memang saya tidak menyangkal, ya, di dunia ini, ya, sebenarnya saya juga baru menemukan, ya, ada 10 kepala negara di dunia ini, ya, yang teridentifikasi sebagai gay atau memiliki perilaku menyimpang, memiliki orientasi simpanan atau teman dekat, ya, sesama jenis, ya. Nah, artinya apa? Kelakuan seperti ini, ya, ternyata juga benar dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi di negara lain. Bahkan ada kompilasi video yang saya lihat, ya kan, nanti akan saya tontonkan kepada para penonton Ruang Konsensus. Ada 10 kepala negara yang memang terindikasi sebagai seorang laki-laki gay, ya kan. Coba kita simak dulu videonya. Kita mulai dari yang bikin melongo sampai shock berat. Nomor 10, Sebastian Piñera. Mendiang Sebastian Piñera aslinya dikenal sebagai triliuner sekaligus mantan presiden Chili yang punya citra keluarga sangat sempurna bareng istrinya, Cecilia Morel. Tapi di balik layar, rumor soal sisi lain hidupnya sering banget jadi bahan bisik-bisik di kalangan elit politik Santiago karena kedekatan dia yang nggak biasa sama beberapa staf pria mudanya. Isu ini makin kenceng pas ada bocoran kalau di tahun 2010-an ada sosok asisten pribadi yang punya pengaruh terlalu besar dalam keputusan bisnis dan politik Piñera yang bikin banyak orang curiga kalau ada hubungan yang lebih dari sekedar bos dan anak buah. Berawal dari gaya hidupnya yang sangat tertutup soal urusan ranjang, banyak rakyat Chili yang mulai ngerasa ada yang nggak beres sama pernikahan panggung yang dia tampilin di media selama ini. Di tahun 2019, pas demo besar-besaran pecah di Chili, beberapa kelompok aktivis bahkan sempat ngebahas soal identitas rahasia sang presiden sebagai cara buat nyerang kredibilitasnya yang dianggap penuh kepura-puraan. Kabarnya, Piñera ini sebenarnya dicitrakan sebagai sosok heteroseksual tulen cuma demi ngejaga dukungan dari pemilih kanan yang sangat konservatif dan taat agama di negara. Tekanan publik pun makin menjadi pas beberapa media Amerika Latin mulai bandingin sikap Piñera yang kaku sama beberapa menteri mudanya yang kelihatan punya akses khusus ke kehidupan pribadinya. Meskipun dia nggak pernah ngaku secara belak-belakan sampai akhir hayatnya, banyak pengamat politik yang yakin kalau Piñera ini adalah contoh nyata pemimpin yang harus hidup dalam dua dunia yang beda. Dia harus akting jadi kepala keluarga demi kekuasaan, padahal di sisi lain ada rahasia besar yang sengaja dia tutupin rapat-rapat supaya kerajaan bisnis dan politiknya nggak hancur lebur. Kesimpulannya, masuknya nama Piñera dalam daftar ini sebenarnya ngebongkar betapa mahalnya harga sebuah citra politik di mata masyarakat. Nomor 9, Alejandro Giammattei. Alejandro Giammattei yang ngejabat jadi presiden Guatemala dari tahun 2020 sampai 2024 ini aslinya dicitrakan sebagai sosok kakek-kakek yang religius banget. Tapi ketenangan politik di sana mendadak pecah pas muncul nama Miguel Martinez, seorang pemuda yang tiba-tiba dapat jabatan super penting di pemerintahan, padahal nggak punya pengalaman apa-apa. Kedekatan mereka berdua ini bukan cuma soal kerjaan biasa, tapi publik nyium ada sesuatu yang disembunyiin karena mereka berdua hampir nggak pernah pisah, bahkan di acara-acara yang sifatnya sangat pribadi di rumah dinas. Masuk ke tahun 2021, situasi makin panas pas media lokal mulai ngebongkar kalau Miguel Martinez ini punya kuasa yang lebih gede daripada menteri-menteri senior lainnya. Banyak orang di Guatemala yang akhirnya bikin julukan si wakil presiden bayangan buat Miguel karena omongan dia jauh lebih didengerin sama Giammattei daripada wakil presiden yang resmi. Kedekatan yang terlalu nempel ini bikin rakyat curiga kalau Giammattei sengaja manfaatin jabatannya buat ngasih fasilitas mewah ke pasangan rahasianya itu di balik tembok istana yang tertutup rapat. Nggak berhenti di situ. Skandal ini makin jadi omongan dunia pas Giammattei nekat pasang badan buat ngebelain Miguel dari berbagai tuduhan korupsi proyek pemerintah yang nilainya gede banget. Beberapa pengamat politik di Amerika Latin ngerasa kalau Giammattei ini bener-bener disandra sama perasaannya sendiri sampai dia rela ngerusak hubungan diplomasinya sama negara lain demi jagain si pemuda kesayangan itu. Fenomena ini akhirnya naruh nama Giammattei di daftar kita karena kasusnya nunjukin gimana urusan hati bisa bikin kacau sistem pemerintahan sebuah negara. Nah, benar kan penonton? Ternyata di dunia ini ya ada rekaman ya ada 10 kepala negara yang memang teridentifikasi sebagai seorang laki-laki gay. Saya tidak bisa menyajikan utuh video itu. Nah, selengkapnya Anda bisa simak video itu di dalam singkat cerita juga ya, nama kanalnya
singkat cerita juga. Anda bisa meluncur ke kanal itu, ya, kanal YouTube singkat cerita juga, di mana di situ dijelaskan 1 sampai 10 kepala negara yang teridentifikasi sebagai seorang gay, dan yang pasti presiden kita ya tidak ada di sana. Oke, ini penegasan nih ya Pak Amin. Anda harus tonton juga tuh bahwa presiden kita tidak ada di sana. Jadi karena itu, jika Anda seorang negarawan, Pak Amin, jika Anda seorang agamis, ya, orang yang, apalagi partai Anda kan partai agama, partai umat, Anda ketua majelis suronya, ya, segeralah insaf, tobat Pak Amin, ya. Anda mengaku salah aja nggak apa-apa, ya, bahwa yang Anda sampaikan itu hanyalah istilahnya gosip. Anda nggak punya bukti kok. Anda tidak punya saksi kok dengan tudingan-tudingan Anda itu. Jadi janganlah. Saya sarankan agar ini cepat selesai, tidak menjadi santapan para konten kreator, para musuh pemerintah atau para pembenci pemerintah, ya kan, dengan membuat meme, cerita, kartun yang menjijikkan menurut saya, ya, yang akhir-akhir ini sangat banyak sekali, ya. Saya pikir Pak Amin harus tegas. Sampaikan aja permintaan maaf secara terbuka kepada Pak Seskap Teddy Indra Wijaya dan pernyataan maaf kepada Pak Prabowo dan ke Ibu Titi Soeharto, ya, supaya nama Pak Amin sebagai negarawan, ya, juga kembali pulih. Jangan ngoyo, ya, tetap ngotot berharap Pak Teddy akan melaporkan Pak Amin. Enggak bakalan, Pak. Sampai tahun jebot juga nggak akan ada laporan polisi buat Pak Amin. Yang ada, Pak Amin sama saja sudah merusak citranya sebagai tukang fitnah, ya. Ingat karma Pak Amin. Suatu saat pasti karma itu akan sampai ke Pak Amin kalau Pak Amin tidak meralat dan minta maaf ke Pak Seskap Teddy, ya. Karma itu bisa jatuh ke Pak Amin sendiri atau ke anak-anak Pak Amin, ya. Anak Pak Amin juga ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Nah, kalau ini tidak segera Pak Amin sampaikan permohonan maaf, menyesal dan seterusnya, saya yakin Pak, karma itu ada, ya. Bicara tentang Nabi Lut, udahlah Pak, nggak ada. Kita ini negara agama, ya, bahwa di sekitar kita, ya, ada perilaku-perilaku menyimpang, tetapi ya ketatnya pengawasan dari masyarakat, dari Pak RT, Pak RW kalau kita di lingkungan, ya, orang tua kita, ya, dan seterusnya. Saya yakin perilaku itu tidak akan menjadi gaya hidup di Indonesia. Itu adalah penyakit sosial, ya, yang harus dibasmi di bumi Indonesia. Jadi nggak usah khawatir kita dengan cerita Nabi Lut, ya, seperti yang digambarkan oleh Amin Rais itu, ya. Cerita Nabi Lut tuh kalau menurut apa yang kita yakini sebagai umat Islam itu memang ada, ya. Dan kita harus jadikan itu sebagai sebuah pelajaran, ya, untuk kita sadar bahwa berlaku menyimpang seperti itu dimurkai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan seperti yang dibilang oleh Pak Dudung, ya, Teddy Indra Wijaya itu adalah seorang yang rajin beribadah, ya, orangnya baik, santun, ya, tegas, dan prestasi Teddy Indra Wijaya sebagai seorang prajurit luar biasa hebat. Makanya dipercaya oleh Pak Prabowo. Dan kepada Seskap Teddy, tetap fokus bekerja, ya, gak usah ragu, gak usah hirau dengan gosip-gosip di luar, ya. Kami meyakini presiden kita Pak Teddy hanya karena situasional aja sehingga sering selalu bersama. Itu dalam rangka dinas dan tugas mengabdi kepada negara, bukan kepada hal-hal yang sifatnya pribadi. Selanjutnya saya hanya mengatakan huwalau alam bisawab. Hanya Tuhan yang Maha tahu apa yang kita sembunyikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sebelum kita tutup, saya hampir lupa. Saya harus seruput dulu wedang jahe ala Pak Jokowi, teman kita untuk selalu sehat. Terima kasih atas perhatian Anda. Bagi kita yang mau sehat, jangan lupa setiap sore seruput wedang jahe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.